Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pelajar sekalian, kita bertemu kembali dalam program pelajaran biologi untuk kelas 11 IPA semester genap ini ya. Hari ini kita mau melanjutkan bahasan season sebelumnya tentang pernapasan. Pada sebelumnya kita sudah membahas organ-organ pernapasan sampai pada proses bernapas. Jadi kita sampai pada proses bernapas. Ini ya. Jadi sampai proses bernapas demikian. Tapi kita perlu ulang sebentar ya, supaya lebih jelas bahwa proses bernapas itu untuk manusia memang alat utama paru-paru. Yang sudah tahu kelengkapannya apa. Tetapi selain paru-paru, nanti alat bernapas kita itu dibantu. Dibantu, bentar saya carikan ya, oleh tulang rusuk atau rongga dada ya, sama otot perut atau diafragma gitu ya. Bentar. Nah ini ya. Jadi ini ngulang lagi. Di alat nafas itu memang ini ya. Tapi kenyataannya paru-paru itu membesar mengecil itu dipengaruhi oleh otot diafragma sama posisi tulang rusuk atau rib. Gitu ya. Nah, jadi ini naik turun, itu menyebabkan paru-paru ini membesar dan mengecil. Ini pertemuan yang lalu sudah kita tinggal menyempurnakan dalam bentuk seperti ini. Ya. Bahwa kalau udara masuk itu namanya inspirasi atau inhalasi. Nah, boleh inspirasi, inhalasi itu pakai perut, boleh juga pakai dada. Kalau pakai perut, nah ini keterangannya nanti. Ulang ya. Jadi pernapasan itu, yang ini adalah udara masuk, paru-parunya besar, dilihat dari depan. Kalau dilihat samping, ini posisi tulang rusuk. Kalau udara keluar, ini paru-parunya kecil, dilihat dari depan. Paru-paru kecil, ini posisi otot perut, diafragma, ini posisi tulang rusuk. Nah, ini sama dengan ini ya. Sama dengan ini. Dengan ini, nanti sama pula dengan ini. Bentar. Sama dengan ini ya. Ini posisi dada mengecil, ini posisi dada membesar. Otomatis paru-paru di dalamnya ini besar, ini paru-paru kecil. Ya. Nah, ini kalau dalam bentuk kalimat seperti ini, tolong dilihat. Inspirasi, udara masuk. Yang pertama, ini pernapasan dada. Otot antar tulang rusuk kontraksi. Jadi antar tulang rusuk satu dengan yang lain ini kontraksi. Sehingga apa? Tulang rusuk ini
akan terangkat ke atas. Jadi ini akan terangkat ke atas semua. Kalau terangkat semua tulang rusuk, maka dadanya akan membesar, gitu ya. Dadanya akan membesar, udaranya masuk. Kemudian inspirasi juga kalau ini pakai otot perut, otot diafragma kontraksi, datar begini kontraksi, rongga dada membesar, ini paru-parunya membesar, itu. Akibatnya tekanan udara dalam paru-paru berkurang dan udara masuk, gitu ya. Ini bukan keluar ya, udara masuk, gitu ya. Kalau ini mohon maaf, ini udara luar, maksudnya udara dari luar ini masuk, gitu ya. Bukan keluar ya, udara dari luar masuk, gitu. Nah, itu. Kemudian sekarang yang kedua, ekspirasi. Nah, ekspirasi pakai ini. Jika otot tulang rusuk relaksasi, tulang dada turun. Jadi ini turun, sehingga dadanya nanti jadi seperti ini. Kalau turun itu, nah ini turun ke sana, nah ini turun, kabarnya turun, ini turun, maka dadanya sini kecil, udara keluar. Kalau pakai dada, kalau pakai perut, otot perut ini naik, paru-paru tertekan, udara keluar. Nah, sehingga itulah yang dibuat kata-kata seperti ini ya. Jadi baik inspirasi maupun ekspirasi itu pakai dua, pakai otot diafragma perut sama pakai tulang rusuk, gitu. Nah, perhatikan pelan-pelan. Inspirasi, otot antar tulang rusuk kontraksi, tulang rusuk terangkat. Jadi tulang rusuk ini terangkat, ini dilihat dari depan yang mestinya, jangan dari samping begitu. Ini melihatkan ototnya saja. Jadi kalau dari depan ini ya. Jadi ini naik gitu. Terus ini turun gitu. Maka masuk. Jadi ingat, kalau ini turun kontraksi ya. Jadi ini turun, diafragma kontraksi. Nah ini diafragma naik, relaksasi. Ini turun. Jadi kalau turun naiknya itu terbalik ya. Kalau otot perut naik, tulang rusuk turun. Kalau otot perut turun, tulang rusuk naik, gitu. Tapi dua-duanya posisinya kontraksi, gitu ya. Oke, ini pelan-pelan, nanti dibaca satu persatu. Otot antar tulang rusuk kontraksi, nah tulang rusuk ke atas naik berarti ya. Terus otot diafragma kontraksi sehingga rongga dada membesar, paru-paru membesar, kontraksi ini turun ya, turun, menyebabkan paru-paru membesar. Jadi yang ini pernapasan dada kontraksi, otot tulang rusuknya ini pernapasan perut juga kontraksi, sama-sama kontraksi itu pasti inspirasi. Nah kalau sini nanti otot tulang rusuk relaksasi, kemudian otot diafragma juga relaksasi. Jadi kuncinya, kalau kontraksi itu udara masuk, kalau relaksasi itu udara keluar. Itu kuncinya nanti. Oke. Nah, itulah tentang proses pernapasan dada, pernapasan perut. Sekarang kita mulai dari luar, diulang lagi. Respirasi eksternal.
O2 dan CO2. Nah, ini alveoli dengan darah itu masuk eksternal. Jadi sampai paru-paru itu masih eksternal. Nah, kemudian udara di dalam alveoli lebih tinggi dibanding di dalam darah, sehingga berdifusi. Nah, apa ini maksudnya? Kita lihat ya. Ini kata-kata ini diterangkan di minggu yang lalu sudah saya tampilkan ini. Nah, jadi kalau ini ada alveoli di luarnya ini ada darah, maka nanti kalau di sini sesuatu itu tinggi akan ke sana. Kalau di sini ini sesuatu itu tinggi akan ke sana. Apa maksudnya? Misalnya di luar sini CO2 tinggi, maka akan ke sana CO2-nya. Di dalam sini O2 tinggi, maka akan ke sana. Tinggi rendah itu di dalam ini nanti disebut tekanan P, ini tekanannya. Nah, jadi ini tekanan O2. PO2, tekanan O2. Ini angkanya. Jadi di sini banyak O2, maka tekanannya tinggi. Di sini sedikit O2, maka tekanannya rendah. Maka ini ditulis angka 104, 160, maka dari 160 pergi ke 104 itu. Nanti di sini dengan di sini lain. Coba saya belikan ya. Pas nanti ada tekanan saya matikan. Nah ini, sebentar. Nah ini coba tekanan CO2 40 di sini. Di sini tekanan CO2 0,3. Maka nanti pasti CO2 ini akan ke sana. Karena sini tekanannya tinggi, di sini tekanannya rendah. Nah, kamu jangan hitung panah ini dulu. Jadi bulatan-bulatan ini CO2. Kalau di sini 40, CO2-nya berarti banyak. Di sini 0,3 berarti sedikit, maka CO2 ini akan ke sana. Gitu ya. Coba kita lihat. Nah, ini itu hukum tekanan itu begitu. Nah, saya hentikan. Nah, perhatikan. Saya mulai dari mula-mulanya ya. Bentar. Nah, ini. Coba, yang merah ini kan O2. Yang biru itu kan CO2. Maka CO2 di sini tekanannya tinggi. Tuh 2, 3, 4, lebih banyak. Maka O2 nanti ke sini. Karena di sini tekanan O2 rendah. Nah, sekarang biru ini CO2, sini tekanannya tinggi. Maka nanti akan ke sana. Jadi itulah yang dimaksud dengan tekanan-tekanan tadi. Ya. Jadi tekanan-tekanan tadi itu seperti itu. Terus, maaf. Tutup tadi. Tadi ketutup ya. Nah, ini ya. Nah, gambar tadi jelaskan ini pertukaran O2 dengan CO2 antara alveolus dengan darah. O2 di alveolus, di paru-paru maksudnya tinggi dibanding dengan darah, sehingga O2 pergi ke darah. CO2 di dalam darah lebih tinggi dibanding dengan di alveolus, maka CO2 dari darah pergi ke alveolus. Jadi sederhana seperti itu. Oke. Nah, seperti ini. Jadi kalau ini alveolus, ini darah, CO2 di sini tinggi, maka pergi ke sana. O2 di sini tinggi, maka pergi ke sana. Itu rumus-rumusnya itu ya. Itu di paru-paru. Nah, ini gambar apa ini? Pembuluh darah.
Jadi ini pembuluh darah, di dalamnya ada darah, ini sel darah merah. Sel darah merah ini tugasnya mengikat O2 sama tugasnya mengikat CO2. Jadi darah itu tugasnya mengikat O2 sama mengikat CO2. CO2-nya ini nanti dibawa ke paru-paru dilepas, O2 ini dibawa ke paru-paru untuk diberikan. Disinilah nanti kalau saya menggunakan rokok itu bahayanya di sini. Orang merokok itu jangan bilang kanker lah, kejauhan, bilang asapnya saja. Asap itu kan CO2. Jadi orang merokok itu menambahi CO2. Jadi asap itu, keluk itu adalah CO2 karbon itu ya. Di situ kerugiannya merokok itu. Saya nggak bilang masalah haram, masalah kanker, sederhana saja. Yang pasti semua orang pasti tahu bahwa asap itu adalah gas CO2. Nah, darah ini kepinginnya membawa O2. CO2 itu dibawa mau dibuang keluar. Kok kita memasukkan CO2 ke dalam tubuh lewat rokok? Itu bahayanya rokok itu. Jadi ini pembuluh darah, terus darah ada di dalamnya, ini darahnya mengikat O2, mengikat CO2. Nah, salah satu ciri kalau darah penuh dengan O2 itu warnanya kemerahan. Kalau mengikat CO2 warnanya kebiruan. Makanya kalau orang itu marah ya, darahnya dikirim ke muka, maka muka orang itu kan memerah. Karena banyak darah ke sana, banyak O2 ke sana gitu. Sementara kalau misalnya jarimu itu kamu ikat pakai karet apa, kan membiru nanti. Itu karena O2-nya nggak datang, CO2-nya numpuk itu. Oke? Respirasi internal. Jadi kalau di paru-paru tadi dihitung eksternal, sekarang internal. Di mana ini? Di sel. O2 dengan CO2 antara darah dengan jaringan. Sel, gitu ya. Gitu. Kalau bingung, saya kembalikan ke atas yang jauh. Nah ini, ya. Jadi internal itu ini. Antara darah dengan sel. Eksternal itu ini, antara luar dengan darah ini, dengan pembuluh darah itu dan alveolus. Gitu. Ini gambar alveolusnya. Ini di dalam alveolus, membulat alveolus itu. Kalau mau dinaikkan lagi, supaya jelas, nah ini. Jadi ini darah, di pembuluh darah ini alveolus. Jadi pertukaran di sini ini, antara ini dengan sini itu eksternal, yang tadi itu sini banyak O2 ke sana, sini banyak CO2 ke sini, ya. Nah, itu. Oke. Jadi di sini eksternal, sini internal. Oke. Sekarang saya pergi ke tadi, jelas. Nah, ini jadi antara sel-sel atau jaringan dengan darah. Darah ngasih O2. Kemudian darah mengambil CO2. O2 di dalam darah lebih besar, lebih banyak dibanding jaringan, sehingga O2 berdifusi ke jaringan. CO2 di dalam jaringan lebih banyak, sehingga dia harus pindah ke yang sedikit mana? Di darah. Jadi inilah pernapasan internal. Oke. Pertukaran dan pengangkutan gas. Sekarang kita ke lebih pengangkutannya. Tadi tempat bertukarnya sudah. Apa tujuannya ini? Nah, ini tujuan. Menyediakan oksigen. Nanti oksigen dipakai membongkar makanan. Terus hasil pembongkaran makanan nanti di kelas 3 dibahas tuh ada sampah namanya CO2, ini harus dibuang. Nah, jadi darah itu mengambil yang diperlukan oleh sel yaitu CO2, kemudian mengambil racunnya sel yaitu CO2. Ini dibawa nanti ke paru-paru, ini dibawa dari paru-paru.
Nah, karena itulah nanti berarti O2 dan CO2 itu nempel di darah. Nah, kita lihat ini. Di udara atmosfer, jadi di luar ini ya, kalau kita buka jendela, nah itu udara luar itu namanya atmosfer. Nah, isinya itu gas nitrogen 78%, oksigen 21%. Jadi kalau kita bernapas itu sebenarnya kan ngambil ini sebenarnya, tapi kan kita nggak bisa, ini ikut masuk, tapi di tubuh kita punya sistem sudah supaya ini nempel, ini tidak. Nanti di kimia ada yang namanya hukum afinitas, ya. Jadi ini kondisi udara kalau normal. Udara sehat itu oksigennya 21%. Nanti udara-udara ini kalau diteliti di dunia ini nggak sama. Misalnya di Surabaya, di Malang, kandungannya nanti macam-macam. Makanya ada istilah pencemaran udara. Poin ketiga, terjadi di alveolus, di mana jumlah alveolus itu ternyata 300 juta alveoli. Jadi pertukaran gas pertama itu terjadi di alveolus dengan darah. Nah, jumlah alveolusnya 300 juta. Yang tadi itu ya, yang eksternal tadi itu. Nah, ini kan terjadi di alveolus ini. Ternyata jumlah alveolus itu, jumlah alveolus yang merentul-merentul itu 300 juta. Bentar. Yang mentil-mentil ini 300 juta ternyata. Benar ya. Nah, jadi ini 300 juta jumlahnya. Nah, di alveolus ini 300 juta ini, yang normal ya. Nah, di sini pertama kali tukar-menukar U2 dengan CO2 yang namanya masih dihitung pernapasan eksternal tadi. Oke. Berikutnya, pelan-pelan ini ya. Berikutnya adalah bagaimana diangkut oksigen dan CO2 itu diangkut oleh darah, nempel di darah tadi itu. Diangkut. Jadi oksigen itu berjalan itu ikut darah. Diangkut oleh darah, yang ngikat nanti namanya macam-macam. Misalnya ini dalam tubuh dilakukan oleh plasma darah. Plasma darah itu apa? Cairan. Sama apa lagi? Hemoglobin. Hemoglobin itu apa? Zat merah darah, disingkat HB, ini ada di sel darah. Nah, jadi nanti O2 dengan CO2 itu nanti ada yang larut di dalam plasma, ada yang nempel di hemoglobin. Perinciannya ini 98,5% oksigen diangkut oleh HB. Nah, jadi oksigen paling banyak nempel di HB, di sel darah merah. Oke, kalau kamu bingung, saya kembali ke sini. Nah, jadi ini pembuluh darah. Ini ada cairan. Seluruh cairan namanya darah, nanti ini ada sel darah merah. Nah, untuk oksigen lebih banyak nempel di sini, 98% nanti nempel di sini. Yang 2% larut di cairannya sini. Itu untuk oksigen. Oksigen ya. Nah, nanti diangkut di HB itu orang kimia ini akan tahu. Nanti percampuran antara oksigen dengan HB itu membentuk senyawa disebut oksimioglobin kalau dia ada di otot. Kemudian oksihemoglobin kalau dia ada di dalam sel darah merah, gitu ya. Jadi darah itu di sel darah merahnya itu ditempeli oksigen.
otot atau daging kita itu juga ada oksigennya. Nanti senyawa kimia yang mengandung oksigen itu kalau di otot namanya oksimioglobin, kalau di darah namanya oksihemoglobin. Dua-duanya itu menyebabkan warna merah. Disinilah bisa dimengerti, misalnya ya, misalnya ini daging kambing itu berwarna merah, tapi daging ikan di laut jarang yang merah putih. Itu berarti apa? Berarti nanti si kambing itu lebih banyak mengandung oksimioglobin, sedangkan hewan yang di laut yang dagingnya putih-putih oksimioglobinnya rendah itu nanti. Oke. Ya. Hemoglobin dapat mengikat dan meluaskan oksigen dalam reaksi bolak-balik. Nah, ini reaksinya. Hb itu hemoglobin, O2 itu oksigen. Kalau nanti ini berikatan jadi senyawa namanya HBO. Ini terjadi di paru-paru. Jadi darah ke paru-paru membawa Hb, di paru-paru ada O, di sana bereaksi. Ini terbentuknya di paru-paru. Habis itu darah pulang, pergi ke sel-sel. Nanti darahnya akan, reaksinya ini akan dirubah. Jadi Hb plus O ini dilepaskan, diberikan ke sel. Nah, gitu. Jadi kalau ini ke sana reaksi pelepasan, kalau ini ke sana reaksi pengikatan. Ini ke sana pengikatan. Apa yang diikat? O2. Siapa yang mengikat? Hb. Dari mana O2 ini diikat? Dari paru-paru. Kalau ditanya paru-paru dari mana O2-nya? Dari udara luar, kan gitu. Sekarang saya baca ke sana. HBO diuraikan jadi Hb. Apa yang dilepaskan? Jadi saya baca HBO diuraikan menjadi Hb4 plus O. Apa yang dilepaskan? O2. Siapa yang melepaskan? Hb. Siapa yang menerima ini? Sel atau jaringan. Nah, begitu nanti. Berikutnya, 2-3% saja oksigen larut dalam plasma. Jadi yang ada di cairan itu hanya 2-3%. Ingat, ini kita membahas manusia. Nanti kalau hewan mungkin nggak seperti ini. Itu buktinya ada daging yang putih itu berarti nanti plasmanya yang banyak mengandung oksigen. Gitu ya. Dari poin ini yang perlu diperhatikan apa? Satu, bahwa oksigen itu ada di plasma darah dan ada di hemoglobin. Itu satu. Dua, hemoglobin yang mengikat oksigen itu bisa disimpan di otot, namanya oksimioglobin, bisa disimpan di darah, namanya oksihemoglobin. Bahwa ini adalah cara pengikatan dan pelepasannya. Gitu. Terus terakhir poinnya dari ini hanya 2 paling tinggi 3% saja oksigen itu ada di dalam plasma. Sekarang kita membicarakan CO2. Kalau tadi O2 diikat oleh Hb sebagian besar, kemudian sebagian kecil itu larut di cairannya darah. Nah, sekarang bagaimana CO2? 7% CO2 larut dalam plasma. Nah, jadi plasma darah itu mengandung CO2 7%, mengandung oksigen tadi 3%. Nanti yang dalam plasma itu air ya, isinya banyak. CO2 itu akan bercampur dengan air, ada senyawa ini, H2CO3. Ini yang menyebabkan darah itu asam. Asam agak asin, jadi kamu kalau menjilat darah itu kan asin itu ya. Misalnya kalau di mulutnya berdarah tiba-tiba terasa asin,
kemudian kamu meludah, oh ada darahnya gitu. Ya. Dalam bentuk senyawa karbamino. Nah, jadi selain alarut, CO2 itu juga bisa dibawa oleh HB, sama dengan O2 tadi. Cuma di sini 23%. Sedangkan kalau oksigen tadi 98. Jadi dia hemoglobin sel darah merah kita itu lebih banyak membawa O2 daripada CO2. CO2-nya hanya 23%. Gitu. Kemudian pengangkutan CO2 dalam bentuk ion HCO. Ion HCO ini apa? Ini air yang direaksikan dengan CO2. Berapa? 70%. Ini di mana ini? Nah, ini sebenarnya itu di plasma tadi, tapi bentuknya bukan cairan. Kalau HCO ini kan cairan, tapi ini bentuknya adalah ion. Jadi bentuknya ion. Jadi kamu kalau kurang paham ya tanya apa bedanya ion dengan cairan itu di pelajaran kimia. Ini 70%. Ion HCO3- ini asalnya dari H2 tambah H2O tambah CO itu jadi ini. Itu ya. Banyaknya itu 70% dari seluruh CO2. Oke. Jadi kesimpulannya, ini kesimpulannya ya. CO2 itu ada 3 di darah kita itu. 1 di airnya. Bentuknya CO2 itu jadi senyawa H2CO3. Berapa? 7%. 2 di sel darah merah. Bentuknya HbCO. Karbamino hemoglobin. Berapa? 23%. 3 CO2 itu dalam bentuk ion. Dalam bentuk ion. Juga di plasma tapi ion. Itu jumlahnya 70%. Oke. Ingat-ingat, kalau O2 tadi 98% di Hb, itu ya, 98% di Hb, sekitar 2% di plasma. Jadi O2 itu hanya lokasinya cuma 2 saja, di sel darah merah sama di plasma. Tapi kalau ini perinciannya 3, di plasma, di sel darah merah, kemudian dalam bentuk ion-ion, gitu ya. Ini tadi sudah ini sudah kita bicarakan. Nah, ini adalah struktur yang tadi itu tempat tukar menukar pertamanya. Oke. Nah, sekarang kita membicarakan jumlah udara. Jadi jumlah udara yang berhubungan dengan paru-paru. Pertama, tergantung ukuran paru-paru, kekuatan bernapas, dan cara bernapas. Jadi ukuran paru-paru nggak sama, anak kecil, orang dewasa nggak sama, orang Eropa dengan orang Asia nggak sama. Ya, jadi kalau paru-parunya besar ya berarti jumlah udaranya banyak. Kekuatan bernapas, olahragawan itu pasti bagus karena dilatih bernapas ngos-ngosan itu ya, makanya olahraga itu penting itu ya. Cara bernafas. Nah, gitu. Kemudian jumlah udara bisa diukur, ditakar pakai alat namanya spirometer. Nah, orang dewasa paru-parunya mampu menampung kurang lebih 5 liter. Perhatikan, mampu menampung, bukan berarti udaranya pasti 5 liter. Jadi maksudnya paru-parunya orang dewasa itu umpama dipaksa diisi itu ya, itu bisa nampung ini. Gitu ya. Kemampuan disebut daya tampung paru-paru atau volume paru-paru. Jadi maksimal 5 liter ini ya. Ini seluruh orang dunia sudah maksimal. Lebih dari ini nggak bisa. Apakah isinya 5 liter? Tidak. Di kemampuan menampung gitu.
Ketika kita menghembuskan nafas, maka volume udara yang tersisa adalah 1 liter. Jadi begini, jadi ini udaranya dikeluarkan ke sana, keluarkan ke sana, orang nyebul itu ya. Maka di sini nggak bisa habis. Sama Allah memang didesain begitu. Kecuali orang itu mati, di sini udaranya habis. Nah, jadi udara itu ada di paru-paru itu standby itu 1 liter, 1000 cc. Kalau orang itu mati baru udaranya habis, jadi di sini nggak ada udara sama sekali. Nah, ini udara yang standby di paru-paru ini yang pasti ada. Nah, itu nanti ada istilahnya. Nah, sementara kita sebut dengan udara sisa, nanti di bawahnya ini ada. Kapasitas vital adalah volume udara yang dapat dikeluarkan maksimal mungkin setelah melakukan inspirasi semaksimal mungkin. Jadi ini apa? Orang nyebul sekuat-kuatnya itu nanti udaranya berapa? Gitu. Oke, ini ada istilah-istilah lagi ya, perhatikan. Nah ini, ya. Jadi paru-paru bisa diisi 5 liter. Kemudian nih, kalau orang itu bernafas santai, ini terjemahnya begitu. Santai. Jadi kamu duduk santai, intermission itu ya. Jadi kamu bernafas dengan santai sekali, nggak ngoyo. Itu berapa rata-rata udara yang keluar? 500 cc. Yang masuk 500 cc. Nah, udara yang bernafas santai itu namanya volume tidal. Jadi volume tidal. Gitu. Berikutnya, after exhaling, sesudah keluar 5 liter. Nah, kita masih dapat mengeluarkan lagi udara itu 1,5 liter. Jadi kalau kamu bernafas santai, keluar itu 1,5 liter, masuk 1,5 liter. Jadi habis 1,5 liter keluar itu, umpama kamu disuruh nyebul sekuat-kuatnya lagi, itu ada 1,5 liter. Nah, maka udara yang begitu itu namanya adalah expiratory reserve. Udara bernafas kuat-kuat, jumlahnya 1,5 liter. Ya, ini bernapas kuat-kuat itu aja bahasa saya. Nah, gitu. Maka nanti ada istilah residu. Apa? Yang tadi ini residu. Jadi kalau misalnya orang itu, mohon maaf ya, bernapas biasa 1,5 liter, disuruh nyebul lagi 1,5 liter kan 2 liter. Apakah habis nanti di paru-parunya? Tidak. Masih sisa 1 liter. Ini yang pasti ada. Nah, yang pasti ada ini namanya udara residu. Kecuali orang itu mati, baru udara residu itu tidak ada. Nah, udara residu itu 1 liter. Jadi paru-paru kita itu pasti di sini itu berisi 1 liter. Nah, tentang udara residu yang pasti ada di sini inilah yang nanti bisa dipakai untuk autopsi mayat apabila dipakai menentukan orang itu mati di dalam air apa mati tidak di dalam air. Maksudnya apa? Begini, benarkah seorang itu mati karena tenggelam? Jangan-jangan orang itu mati, dibunuh di luar, kemudian dimasukkan ke air supaya terkesan tenggelam. Nah, ini dokter nggak bisa dibohongi. Kenapa? Posisi paru-paru ini. Jika orang itu hidup, kemudian dia itu tenggelam di air dan mati, maka posisi waktu masuk ke air itu begini. Maka kalau dia mati di air, maka ini akan keluar, terus airnya masuk. Sehingga kalau diautopsi, paru-parunya berisi air. Dokter akan bilang dia mati di air. Itu.
Tapi nanti kalau ada orang itu dibunuh duluan kemudian diceburkan ke air, nah ini kan paru-parunya kan kosong, nggak ada isinya, kosong, melempet, air nggak bisa masuk. Kalau diotopsi di paru-parunya nggak ada air, maka dokter bilang orang ini sudah mati duluan baru dimasukkan ke air. Nah, itu pengaruhnya ini, manfaatnya darah residu yang 1 liter itu ya. Oke, coba yang bahasa Indonesia di sini ada enggak? Nah ini ya. Nah ini kalau digrafikan itu seperti ini. Udara keluar masuk secara santai namanya tidal. Udara yang masuk kuat-kuat 1500 tadi komplement. Udara yang keluar kuat-kuat 1500 juga suplemen gitu. Kemudian udara yang tersisa di tubuh namanya residu, itu udara residu itu 1000. Kemudian nanti ada jumlah udara di paru-paru, bukan kapasitas vitalnya ya. Jadi paru-paru ini secara normal, mohon maaf, paru-paru ini secara normal, nanti hitungan lambungnya bagaimana? Lambungnya dihitung dari 500 biasa, 1000 ada di situ, kemudian yang keluar masuk secara kuat 1500 itu dijumlah. Coba ya, yang keluar masuk normal 500, kemudian yang keluar masuk secara kuat-kuat itu 1500, baik keluar maupun masuk. Terus yang ada di sisa itu setelah dihabiskan asal masih hidup 1 liter. Nah, maka nanti ada istilah namanya kapasitas vital, ada istilah kapasitas total. Nah, coba ini kapasitas total ini. TV tidal, IRV udara keluar kuat, IRV udara keluar masuk. Nah, itu di total jadi 1, sehingga jumlahnya nanti 3,5 liter. Nah, supaya nggak bingung, saya taruhkan di sini. Bentar. Nah, udara biasa 500, udara kuat-kuat 1500, nyebul. Udara nyedot kuat-kuat 1500. Kan begitu. Nah, sekarang dihitung kalau udara itu masuk. Masuk biasa 500 gitu. Kemudian masuk kuat-kuat 1500 tambah 500 2000, kemudian sudah ada di situ 1000, maka jadilah 3000. Dikurang lebihkan 500. Ini namanya kapasitas vital. Jadi ada udara keluar, ada udara masuk kuat-kuat 1500, keluar kuat 1500, masuk kuat 3000, ditambah normal 500, 3000. 500 itu nanti ketemunya gitu ya. Kemudian kalau 3500 itu ditambah lagi 3500 kapasitas vital, ditambah lagi apa? Residu 1000. Maka jadi 4500, itu namanya kapasitas total gitu ya. Supaya nggak bingung, 500 itu udara apa? Bernapas santai. 1500 itu udara apa? Bernapas kuat-kuat, baik yang keluar maupun masuk. Kalau nyebul sak kuat-kuate itu keluar namanya disebut suplemen. Kalau nyedot sak kuat-kuate disebut komplement, itu nanti 1500. Kalau nyebul santai atau nyedot santai 500. Kemudian 1000 itu udara yang tersisa, nggak bisa habis. Maka udara yang berlalu lintas di paru-paru itu jika 1500 keluar ditambah 1500 masuk 3000-an tambah 500
itu namanya kapasitas vital. Jika ditambah 1000 lagi yang ada di dalam, itu namanya kapasitas total. Ini kemampuan paling topnya paru-paru. Gitu ya. Ini grafiknya orang bernapas itu ya. Misalnya ini dibaca keluar, masuk, itu nyantai. 500 itu. 500 kan gitu. Kemudian keluar kuat-kuat 1500. Masuk kuat-kuat 1500. Nah, begitu. Kalau ini dimasalkan keluar kuat-kuat 1500, apa habis? Tidak. Masih ada sisanya, maka sisa itu namanya kapasitas udara residu. Terus kalau balik ke sini angkanya ke 1500, nanti namanya tidal. Jadi ini kuat-kuat, sana kuat-kuat, tengahnya ini nanti disebut tidal, gitu ya. Maksudnya grafik itu begitu. Jadi ini bernapas biasa, keluar masuk, yuk keluar kuat-kuat, masuk kuat-kuat, nah gitu. Maka kalau paling pol itu namanya kapasitas vital, ini yang 3500 gitu ya. Yang ini 1500, yang sini 500 gitu ya. Oke. Ini adalah penyimpanan oksigen. Oksigen itu disimpan di mana gitu. Manusia nanti oksigennya itu 36% di paru-paru, 51% oksihemoglobin. Apa itu? Di sel darah merah. 13% di oksihemoglobin di otot. Sekarang ini ada hewan di laut, wedel namanya. Di paru-paru cuma 5%. Di darah 70%, di otot 25%. Nah, gitu. Terus apa ini maksudnya? Begini, hewan wedel ini nyebur ke laut, ke dalam air, dia nggak keluar-keluar itu kuat. Kenapa? Karena oksigennya tidak di paru-paru. Oksigennya itu di darah yang banyak dan di otot. Maka dia nggak kehabisan oksigen. Sedangkan manusia itu oksigennya di darah sekian, di otot cuma sekian. Kalau ini habis, ambil ini habis, ke paru-paru. Di paru-paru habis, harus nyembur keluar. Karena manusia kan nggak bisa bernapas di air. Nah kalau ini enggak. Ini maka habisnya kan lebih lama dari ini. Ini 30%, ini 25%, ini di otot. Jadi kalau ini misalnya 1 jam, ini 2 jam kan 2 kalinya. Nggak keluar-keluar ya, tambah ini lagi. Oh, nggak perlu bernapas, cari di darah. Ini 70. Kalau misalnya ini 2 jam, ini 3 jam kan gitu. Jadi ini penyimpanan oksigen itu menyebabkan hewan air ada yang tahan tenggelam di air itu karena cara nyimpan oksigennya tidak sama. Gitu ya. Nah sekarang bagaimana orang yang tahan menyelam, nggak pakai bantuan alat apa-apa, maka berarti orang itu menyimpan oksihemoglobinnya tinggi. Gitu. Ini maksudnya gitu ya. Kecepatan bernafas disebut frekuensi bernafas. Dipengaruhi oleh jenis kelamin, umur, suhu tubuh, posisi tubuh, kegiatan. Nah ini bisa diteliti nih ya. Jenis kelamin. Jadi cari orang yang umurnya sama, beratnya sama, bedanya ya satu dia laki-laki, satunya perempuan. Ini pasti cara bernafasnya nanti nggak sama. Kecepatan perempuan katanya. Umur. Orang tua dengan anak kecil dengan dewasa itu ngos-ngosannya tidak sama. Suhu tubuh. Coba kamu lihat anjing itu kalau kepanasan, bernapasnya kan semakin, nah gitu ya. Posisi tubuh ini mempengaruhi ya. Duduk, tidur, gitu.
kegiatan. Nah, semakin berkegiatan maka bernafasnya semakin cepat. Ini bisa diteliti semua, kalian bisa nyimpulkan sendiri. Oke. Kelainan dan gangguan, masih ada waktu 10 menit ya. Di gangguan-gangguan pernafasan. Ini banyak, maka gangguan pernafasan ini akan saya pindah di sesi berikutnya, karena sesi berikutnya supaya nggak nanggung nanti kita membicarakan tentang pernafasan hewan, pada ikan, pada ini. Nah, ini supaya hemat, kita jadikan satu session lagi ini nanti, gitu ya. Oke. Jadi inilah pertemuan kita tadi, dimulai dari pernapasan dada, pernapasan perut, kemudian cara tukar menukar O2. Hari ini kita dengan CO2, kemudian cara mengangkut O2 dengan CO2, itu poin-poinnya. Kemudian jumlah pernapasan tadi, tidal apa tadi. Pertemuan yang datang kita akan bahas macam-macam kelainan, ini sama sistem pernapasan di hewan. Nah, untuk pertemuan kali ini saya cukupi sampai di sini sessionnya. Jadi ini pas 50 menit. Mudah-mudahan ini bisa dipahami, dan coba kamu lihat video ini berulang-ulang sambil dicocokkan juga dengan literatur atau buku paket. Mudah-mudahan bermanfaat ilmu kita ini, dan mudah-mudahan dengan ilmu kita ini hidup kita diridhoi oleh Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.